Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Mengenal Islam Lebih Dekat, Mengetuk Pintu Hati. Seringkali kita mengaku beragama Islam, namun apakah kita sudah mengenal Islam lebih dekat? Islam bukan hanya sekedar warisan dari orang tua kita, melainkan sebagai jalan hidup yang sempurna, jalan yang menuju kedamaian, jalan yang membawa keberkahan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim yang berbunyi, Al-dinu nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Di dalam hadis ini juga menekankan bahwa pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia sebagai pengingat, sebagai penasehat dalam melakukan kegiatan di dunia ini. Agama bisa menjadi jalan yang terang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ingin meminta keberkahan dari hidup. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengenal Islam lebih dalam, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin utamanya. Poin yang pertama yaitu mengenal Allah atau bertauhid lebih dekat. Islam adalah agama tauhid. Mengenal Islam dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengetahui bahwa Allah ini menyayangi hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ketika kita ingin mendekati Allah Ta'ala, kita harus mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah, merenungi ciptaannya dan memurnikan ibadah hanya untuknya. Di sini ketika kita ingin mengenal Allah lebih dekat, yang pertama kali kita lakukan adalah mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah. Di sini kita bukan hanya mempelajari, tetapi juga harus mengetahui bahwa Allah ini sangat sayang kepada umat manusia melebihi seorang ibu kepada anaknya. Ketika kita ingin mengenal Allah, kita bukan hanya harus beribadah kepadanya, melainkan juga harus melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, agar kita mencari keberkahan di jalan Allah Ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah dan berdoa meminta pertolongan beliau, maka Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih baik dan mendapatkan pertolongan darinya. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengenal Allah lebih dekat, sekali lagi kita harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan agar kita bisa lebih mengenal Allah secara mendalam. Pertahankan komunikasi dengan Allah dengan menjalankan ibadah wajib disertai sholat malam dan beberapa doa yang kita panjatkan. Kemudian poin yang kedua, memahami Islam sebagai rahmat. Memahami Islam sebagai rahmat.
Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu ajaran yang membawa damai. Ajaran Islam mengajarkan cinta kasih, kejujuran, dan keadilan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah atau habluminallah dan habluminannas, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, tentang adab atau sopan santun yang sangat-sangat mulia. Ketika kita ingin memahami Islam sebagai rahmat, kita harus bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan bisa memperbaiki hubungan antar sesama makhluk hidup yang lain. Bukan hanya sekedar teori semata, melainkan dengan pembuktian yang nyata. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam berbagai hadis bahwa ketika kita hidup di dunia, sebenarnya kita ini diuji dengan harta, diuji dengan keadaan, diuji dengan penuh kesabaran, agar kita bisa melewati ini semua dan memahami Islam sebagai agama yang cinta kasih, yang membawa kejujuran yang baik dan membawa keadilan yang sama rata. Oleh karena itu, Islam ini datang untuk menyempurnakan dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian yang ketiga, meneladani Rasulullah SAW. Untuk mengenal Islam lebih dekat, kita harus meneladani Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mempelajari sirah atau sejarah Nabi akan membuat kita jatuh cinta pada Islam dan mengidolakan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika kita ingin meneladani sikap dari Rasulullah, maka kita harus mencari tahu sejarahnya terlebih dahulu. Bagaimana Rasulullah dengan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah meminta pertolongan dan keberkahan dari hidup ini, dan bagaimana tindak dan tanduk Rasulullah merupakan teladan yang terbaik bagi kita umat manusia di zaman yang serba digital ini, agar kita mampu bukan hanya meneladani, kita juga setidaknya bisa meniru salah satu dari apa yang Rasulullah contohkan. Bisa dengan menolong sesama manusia, bisa dengan beramal yang soleh, bisa dengan perbuatan lisan yang baik. Hal ini akan membawa keberkahan bagi diri kita khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari sejarah Nabi, kita akan dibuat jatuh cinta dan mengidolakan para nabi terdahulu termasuk Rasulullah, agar kita bisa mendapatkan hikmah di balik setiap kisah-kisah Nabi yang kita baca tersebut. Kemudian poin yang keempat, mempelajari ilmu agama Islam yang didasarkan pada ilmu. Ketika ilmu agama Islam dipelajari, bukan hanya dari teori semata, tapi juga harus didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti contoh, ketika kita mengikuti kajian agama, baik setiap seminggu sekali atau mungkin beberapa hari sekali, maka kita sudah mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Tanpa adanya ilmu, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Oleh karena itu, ilmu agama, terutama agama Islam, harus didasarkan pada pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita bukan hanya belajar tentang teori semata, tetapi ketika kita ingin membuktikan isi daripada Al-Quran tersebut, kita bisa mengujinya secara ilmiah.
Oleh karena itu, kita jangan setengah-setengah dalam mempelajari ilmu agama Islam agar kita tidak tersesat di pertengahan jalan. Kemudian poin yang kelima yaitu mengamalkan 3 tingkatan agama. Islam terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada amalan lahiriah. Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Islam termasuk amalan lahiriah, sholat dan puasa. Kemudian yang kedua ada tingkatan iman, yakni keyakinan hati. Dan yang ketiga ada ihsan, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dari ketiga tingkatan ini, kita harus bisa mengamalkannya secara baik. Islam ketika kita sudah lahir, kita juga harus bisa membawa agama ini menuju zaman yang lebih baik ke depannya, agar iman kita bisa meningkat dengan baik dan kita bisa beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang mengenal Islam lebih dekat akan berusaha mencapai tingkat ihsan, maka ketika manusia itu melakukan yang terbaik, haruslah di dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengamalkan ketiga tingkatan agama ini, kita harus bisa mempraktekkannya dengan baik, mengamalkannya dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang mengambil keberkahan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, mari kita jadikan Islam bukan hanya sebagai kebutuhan, melainkan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menemukan ketenangan jiwa dan tidak ragu menjalankan kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.